benar. Kalau sedengar kita baca bersama-sama, bolehkah? Oke, kita baca 1, 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Sekali lagi. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Dalam firman Tuhan ini, Dia mengingatkan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita. Dia katakan bukan saat kita mau dikatakan di sini bahwa serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jadi kita lihat dalam firman Tuhan ini dia satu ajakan bagi kita pada malam ini. Bagaimana kita mau tetap hidup di dalam Tuhan. Jadi tema kita pada malam ini tetap hidup di dalam Tuhan. Berarti orang yang tetap hidup dalam Tuhan, mereka tidak mau hidup mereka dipimpin oleh keinginan daging dia. Dia tidak mau hidup dipimpin oleh dunia ini, tetapi dia mau dipimpin oleh Tuhan sepanjang kehidupan kita di dalam dunia ini. Oleh itu kata firman Tuhan, dia mengingatkan kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jadi dia mengingatkan kita pada hari ini bahwa setiap orang harus menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Bukannya saat kita senang, bukannya saat kita susah, ataupun saat kita kecukupan, ataupun kekurangan. Tapi kata firman Tuhan, serahkanlah hidupmu. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita pada hari ini. Bahwa setiap orang, kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Sebab Tuhan tahu di mana Allah tuju hidup kita. Setiap orang yang sudah menyerahkan hidup mereka, mereka mempunyai kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Ini orang sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya dalam tangan Tuhan, serahkan hidupmu kepada Tuhan, berarti mereka sudah meninggalkan hidup yang lama dan hidup baru bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena dia mengajak kita, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mengingatkan kita pada hari ini, supaya kita menyerahkan hidup kita setiap saat kepada Tuhan. Karena kita seringkali berpaling daripada Tuhan. Kita seringkali tertumpu kepada keadaan hidup kita. Kita lupa bahwa hidup kita adalah milik Tuhan. Dan Tuhan mempercayakan hidup kita ini untuk dijaga. Supaya kita sedang hidup suci, kudus di hadapan Tuhan. Di dalam kehidupan segala orang-orang percaya. Itulah sebab firman Tuhan mengatakan kita bahwa kita harus serahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Supaya Tuhan akan memimpin perjalanan hidup kita pada hari ini. Bukan biasa kita percaya kepada Tuhan. Saat dibaptis dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan selamat kehidupan kita. Tetapi selagi kita tinggal dalam dunia ini, selagi kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa setiap orang yang sudah menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke Tuhan, mereka tidak akan merasa bimbang lagi. Mereka tidak akan khawatir lagi. Mereka tidak akan merasa takut lagi menghadapi apapun cabaran di dalam muka bumi ini. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Kalau tadi siang saya dengar dalam video, ada sejak orang yang berteriak, kena mukjizatkah atau apa? Kalau kita yang percaya, apa itu? Tanda-tandanya sudah. Itu adalah puting beliung kan? Dia ada satu puting beliung. Kalau dulu-dulu orang tua itu punya apa? Pusat angin itu tidak dia berputar. Semua sampah-sampah akan naik ke atas. Jadi kalau orang itu adalah filsafatlah orang dulu-dulu. Kalau terkena dengan kita kena sakitnya. Betul kan? Kalau kena jin. Itu adalah filsafat mereka. Tapi kita yang percaya kepada Tuhan, itu merupakan tanda bagi kita sebagai orang-orang percaya supaya kuat menghadapi apapun situasi keadaan di muka bumi ini. Karena itu baru permulaan kata firman Tuhan. So kata firman Tuhan, bencana alam itu baru permulaan lagi. Tapi kadang-kadang kita boleh mengugatkan iman kita sehingga orang-orang percaya. Walaupun dia baru bermula, tapi permulaan itu yang menakutkan bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagi kita yang percaya, itu tanda-tanda akhir zaman kita. Kamu takut? Kita yang percaya kepada Tuhan kita tidak merasa takut. Karena itu adalah tanda
Kita bersyukur karena Tuhan sudah beri tanda-tanda kepada kita supaya kita mempersiapkan diri kita sebagai orang-orang percaya. Supaya kita dengan sibuk dengan keadaan dunia ini, tapi kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan di saat kita melalui hal ini, baru kita ingat Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita. Kita berdoa Tuhan menolong kita. Kita berdoa semua itu akan disingkirkan daripada kehidupan kita. Tapi ternyata buat Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Sekalipun hal terjadi, tapi dia tetap mengasihi kita. Dia tetap memimpin perjalanan hidup kita. Karena belum tiba saatnya Tuhan menyatakan kasih dalam kehidupan kita. Tapi dia katakan oleh firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah. Kalau kita hanya menyerahkan Tuhan, serahkan hidup saya. Kalau kita tidak percaya, semuanya tidak artinya. Seperti tin kosong itu, kalau kita pukul, mungkin seluruh kampung kita dengar, tapi hasilnya tidak ada, dia hanya kosong. Tapi kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, kita percaya dengan iman kita bahwa kita akan memiliki hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Tidak akan sia-sia hidup kita. Karena apa kata firman Tuhan? Apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Kalau kita menabur dalam kebaikan, kebaikan akan kita tuai. Tapi kalau kita menabur ketidakbaikan, itu juga akan kita tuai. Jadi hari ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita hari ini bahwa utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita dan tetap kita tinggal dalam Tuhan, dan kita harus tetap menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke tangan Tuhan, dan Tuhan akan memelihara kita, menjaga kita, akan menguatkan kita dalam kehidupan kita. Sebab kata firman Tuhan ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dia katakan dan percayalah padanya. Jika kepercayaan ini harus ada pada diri kita sebagai orang percaya. Percaya, beriman dan berharap kepada Tuhan. Inilah kunci suatu harapan di dalam kehidupan juga orang-orang percaya dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita hari ini kita akan mengalami berbagai-bagai hal dalam kehidupan kita. Tapi kita bersyukur karena kita boleh melewatinya. Mengapa? Karena Tuhan ada bersama-sama dalam kehidupan kita. Karena kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan melakukan hal yang terbaik lewat daripada kita memperserahkan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan dia katakan bahwa setiap orang yang percaya, dia akan bertindak. Dia ingat, kita akan bertindak dengan bijaksana. Kita bertindak dengan hikmat yang daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukanlah menurut kekuatan kita sebagai manusia, tapi kita bertindak menurut kekuatan yang daripada Tuhan dalam kehidupan kita pada hari ini. Jadi saya akan percaya bahwa kita sudah mengikuti Tuhan Yesus sepanjang hidup kita. Tetapi apa kita mengenal segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Apa kita sudah melakukan segala kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kita? Sehingga orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Setiap orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya, maka Tuhan akan bertindak di dalam kehidupan kita. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan di dalam kehidupan kita. Ingat, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan bertindak, tidak ada yang boleh menghalang dia untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk saya dan saudara pada malam ini. Karena kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Dan kita mengizinkan Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jadi ingatlah pada saat ini bahwa kita harus hidup dalam kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita menghargai dan kasih-Nya di dalam kehidupan kita, berharap kepada Tuhan pada hari ini. Jadi ingatlah, jangan kita sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita hari ini. Tadi kita serahkan diri kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak dalam semua hal di dalam hidup kita. Pada setiap saat Tuhan tahu apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Dan Tuhan mau agar kita kembali kepada Bapa di surga dengan melakukan yang baik dalam kehidupan kita, bertobat dari segala perkara yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan di sini bahwa Dia akan bertindak menurut kepercayaan kita, menurut iman kita
menurut apa yang kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak dalam kehidupan kita. Dan dia katakan bahwa dalam ayat yang ke-6, bahwa ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi janji Tuhan bagi kita bahwa tidak ada yang menghalang kita untuk menikmati segala kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia katakan ia akan memunculkan kebenaran. Berarti Tuhan itu akan jadi milik kita. Tuhan itu akan membela kita. Sehingga orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Sekalipun dunia ini seringkali melemahkan kita, seringkali menuduh kita untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Tetapi Tuhan adalah pembela bagi kita. Sehingga orang-orang percaya di dalam kehidupan kita. Ya, kebenaran itu akan menerangi seluruh kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kebenaran itu adalah jalan kita untuk menuju kepada Bapa di surga. Melalui kebenaran ini kita akan memiliki kekuatan dalam kehidupan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan kita akan diteguhkan, tidak akan digoyahkan oleh dari zaman ini. Dan dia katakan bahwa kebenaran itu seperti terang. Kebenaran firman tidak akan menarik seluruh hidup kita ini dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita mau serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan akan menerangi kehidupan kita setiap apapun yang kita lakukan. Dan dia katakan bahwa hakmu seperti siang. Berarti tidak ada kelegapan akan menguasai kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan. Hal-hal yang gelap, hal-hal yang tidak kuasa kegelapan akan disingkirkan daripada kehidupan kita. Karena terang Tuhan itu akan menerangi seluruh hidup kita. Sehingga hidup kita seperti siang. Kita sudah menjadi saksi bagi banyak orang dalam kehidupan kita. Dan melalui saksi yang baik ini, kita akan menerima tanggung jawab yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Itu hidup melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan ini pada malam ini mengingatkan kita bahwa supaya kita jangan lemah menghadapi apapun situasi hidup kita. Kata firman Tuhan, serahkanlah hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Dan sehingga kebenaran itu membuatkan kita, dia akan memberikan kita pembelaan dalam kehidupan kita. Karena kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dia katakan terang itu, kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berarti Tuhan itu ada di pihak orang-orang yang percaya di dalam kehidupan kita. Dia akan membela hak kita sebagai anak-anak Tuhan yang dia sayangi dalam kehidupan kita satu. Oleh itu, biarlah kita berdiamkan diri kita di hadapan Tuhan dan nantikan Dia di dalam kehidupan kita setiap saat. Karena kita sudah menyerahkan diri kita sebagai Tuhan. Jadi firman Tuhan yang sama di sejak kita sama-sama berdoa, kita berserahkan hidup kita sepenuhnya tangan Tuhan. Dan Tuhan akan bertindak seturut dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kasih-Mu menyelamatkan, sungguh ajaib Kau Yesus, kuasa-Mu menyembuhkan dalam dunia yang gelap, dalam masa mencekam. Ku percaya padamu Tuhan, ku serah
berjalan kaki, supaya kami selamat sampai ke tempat kami masing-masing dengan pimpinanmu. Terima kasih Tuhan. Kami tutup acara kebaktian kami pada malam ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.